Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman untuk semua dukungannya untuk channel saya. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas cerita tentang Gunung Merapi teman-teman. Dimana Gunung Merapi ini jalur pendakiannya ada dua, yaitu dari Selo sama dari mana tuh saya lupa, Selo Boyolali. Nah, di jalur Merapi ini teman-teman, pendakian jalur Merapi ini dulu itu kan Merapi itu terkenalnya kan puncak Garuda. Kenapa kok dibilang puncak Garuda? Karena itu ada batu besar itu mirip burung Garuda itu loh teman-teman. Tapi setelah erupsi Gunung Merapi tahun 2010 itu sudah menghilang gitu loh teman-teman, hilang. Nah, kisahnya di sini teman-teman, saya dengan beberapa teman saya itu 3 orang, jadi 2020 kemarin mendaki di Merapi via Selo Boyolali. Jadi jalurnya itu masih kan habis ditutup karena erupsi itu. Nah, di sini nih teman saya itu melihat perkampungan goib itu sebelum ke Pasar Bubrah, jadi di pos 2 itu dia melihat perkampungan goib. Untuk tahu kisah selanjutnya teman-teman pantengin terus video saya. Silakan share, komen, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kita di sini sama-sama berbagi ilmu ya teman-teman. Oke, langsung saja ke ceritanya. Jadi tanggal berapa ya? 18 September ya. 18 September tahunnya 2020 kita berlima itu mendaki. Kalau saya itu tidak kamu itu kenapa berlima? Jadi kalau saya tuh mendaki itu tidak harus jumlah ganjok atau ganjil, nggak harus teman-teman. Kita kalau dari jalur Selo ini memang sangat mudah dijangkau, kendaraan juga bisa parkir agak dekat. Kita sudah parkir dan menurut base camp tuh kita berjalan. Jadi jalannya itu udah paving teman-teman, paving itu kanan kiri jalan itu perkebunan warga, ada yang nanam bawang, ada yang nanam kol kayak gitu teman-teman. Jadi kita masih bisa nyapa orang, walaupun jalannya menanjak tapi ya kita masih bisa kuasai lah ke jalannya itu. Kita masih bertemu penduduk yang hilir gitu ke kebunnya. Setelah 1 jam dari situ kita akan menemukan satu buah shelter. 1 jam perjalanan lah teman-teman, perjalanan dari bawah itu, dari paving perkebunan penduduk sampai di shelter itu kan kanan kiri emang jalan setapak. Sebelah kiri ini memang jurang ya teman-teman, jurang tapi belum begitu dalam gitu loh. Nah di situ tuh teman-teman saya tuh masih enak lah, masih asik, masih kita masih bisa bercanda, kita masih bisa guyonan. Nah terus setelah 1 jam perjalanan kita akan bertemu dengan shelternya itu udah agak rusak ya, waktu saya itu sudah agak rusak. Terus gapuranya itu kan ada payungnya itu loh, payung
Nah, tengah-tengah pas persis kapura itu. Nah, di situ tuh teman saya tuh mainin payungnya itu. Ya, iki mah wah iki mah kayak payungnya wong mati ya kata gitu. Terus saya bilang, anu coba gitulah, gak usah sembarangan. Nah, terus setelah itu dia tuh berkata lagi, Mbak nek misalnya mati neng kene anu pura ya Mbak, jika susah pura ya gitu. Terus dia bilang, udah kok gue lu cangkemmu ora iso gak iso ngomong sing apik sih. Dia masih maksudnya tuh sompral gitu loh teman-teman. Akhirnya dari pos 1 ke pos 2 kita berjalan. Nah, dia itu di perjalanan ini teman-teman, ini belum sampai pos 2 loh. Belum sampai pos 2 itu kan banyak pepohonan ya, kanan kiri pohonnya putih. Dia bilang gini, Mbak, kayak apa ya kata itu. Lah apa sih? Kamu loh baru setengah jalan aja belum ada kok. Makanya kalau ngomong tuh hati-hati, gimana gunung saya bilang gitu. Oh iya sih Mbak. Dia kan posisinya di tengah persis. Terus dia tuh itu teman-teman ngos-ngosan sampai tiba-tiba itu dia itu kayak keselak gitu loh teman. Gitu terus kayak mencicil gitu. Kita kan bersyukurnya sebelum pos 2 itu kan banyak pohon-pohon besar. Di situ kita sandarin dia tubuhnya tuh di pohon itu. Terus saya bilang, gimana kamu ngopo kena pohon? Enggak tuh Mbak, tadi kayak ada yang mukul dada saya. Oh ya wes lah, ya sudah, yang penting ayo jalan lagi, sing hati-hati. Wes pokoknya amit-amit kula nuwun, ajeng lewat Mbah. Ya sudah, terus ya begitu kita lanjut berjalan lagi teman-teman, lanjut berjalan sampailah kita di pos 2. Di pos 2 itu kita langsung, teman saya ini yang satunya ini yang namanya Yoga ini langsung inisiatif mendirikan tenda. Mbak buka tenda ning kene wae ya, ya wis ora apa-apa. Buka tenda wae. Saya bilang buka tenda dulu biar sama yang ini. Itu kan jalannya kan batu-batu besar gitu loh teman-teman. Nah setelah itu kita tuh buka tenda teman-teman, buka tenda, teman saya ini masih lemes. Setelah buka tenda di pos 2 itu, nah ketika teman-teman mendirikan tenda, satu inisiatif berdua dengan sama teman saya, namanya itu Mas Hendy. Mas Hendy, yuk naik yuk. Udah terus yang ini gimana? Biarin lah dia biar istirahat dulu, kita berdua naik dulu karena Mas Hendy ini juga salah satu sesepuhnya di sebuah perguruan. Dek, kita naik ke atas yang disebut itu Watu Gajah teman-teman. Watu Gajah itu ada bebatuan yang sangat besar. Di situ tuh kira-kira perjalanan itu dari pos 2 itu sekitar 1 jaman. Saya di situ, Mas Edi ini bilang, hati-hati loh Dek. Iya Mas. Kamu mau naik ke puncak? Enggak, saya nggak mau naik ke puncak Mas, saya mau di sini aja. Kalau sampai mau naik aja Mas. Enggak lah, di sini aja lah. Nah setelah itu teman-teman, ini kan kalau dari Watu Gajah ke Pasar Bubrah itu kan mungkin perjalanan 1 sampai 2 jaman lah. Kalau tergantung kita, soalnya kan tanahnya itu pasir kerikil, udah nggak ada tumbuhan sama sekali ya. Terus ini nih tiba-tiba nih kabut ini turun teman-teman, kabut sama angin tuh kenceng banget. Terus Mas Edi itu kan langsung berlindung di balik batu ya, balik batu itu berlindung terus. Dia kayaknya nggak memungkinkan loh ini Pasar Bubrah turun wae.
ya mas tak dulu nek wis angine lunga lah. Tapi kabut itu teman-teman masih menyelimuti di situ, menyelimuti di situ. Terus saya di situ itu berdoanya saya begini, ya Allah, kalau memang teman saya ini tadi ada yang salah, saya mohon maaf, hilangkan segala rintangan yang akan menghadang kami gitu. Terus kabut ini kan namanya di gunung kan, kabut itu tiba-tiba datang kayak nutup gitu, nutup. Nah terus pada akhirnya Mas Hendy ini nggak jadi ke Pasar Burah. Jadi kita di Watu Gajah itu, di situ kita berdoa kula nuwun njaluk ngapura karena teman saya ini tadi sudah mainin payung munto itu loh teman-teman, payung munto itu dimainin. Kita mohon. Terus ada suara begini, kancamu ben ning kene wae, bocah iki lho ben ning kene wae rasa mbok bali. Terus aku kaget, astagfirullahaladzim. Ayo mas, ayo kita buru-buru turun mas, turun. Nah sampai kita turun tuh anak itu tuh ternyata posisi sudah tidak sadar kan. Waktu itu ada 4 atau 6 tenda, 6 tenda sama tenda saya itu 6 tenda itu pada berusaha untuk menyadarkan dia. Jadi ini kepalanya panas teman-teman, kepalanya dia itu panas, cuman dari leher ke bawah itu dingin banget. Dingin itu waktunya masih sore, belum malam. Terus Mas ini mencoba untuk mengenal panas dengan tenaga dalam. Akhirnya dia muntah. Saya tanya lah, kamu kenapa? Mbak, aku mau digawa ning kampung mbak. Kampung mana? Iya mbak, kampung. Terus aku tuh itu loh mbak, direret-teret gitu, diseret-seret gitu loh teman-teman, diseret-seret. Saya tuh pengen itu mbak, nggak boleh pulang, langsung nyeret gue sapa wong wedok, tapi ana wong lanangnya 4, ada anak laki-laki, orang laki-lakinya 4. Terus saya bilang gini, kamu bersyukur masih bisa kembali ke ragamu. Karena apa? Karena semua itu karena ulahmu. Dia tuh nangis, nangis. Dia bilang, mbak aku minta pulang mbak, aku pengen nulis saiki mbak. Ya kan waktunya udah mau maghrib kan waktu itu. Saya bilang, nggak bisa, kita harus tunggu dulu. Saya nggak mau malam-malam turun tuh, saya nggak mau. Kita tunggu di sini, saya akan jaga kamu. Saya akan jaga kamu sama Mas Hendy akan terus jaga kamu. Terus akhirnya baru kayak gitu. Terus Mas Hendy ini bilang gini, Dek, ini kayaknya nek orang kalau nggak kamu yang kula nuwun, kayaknya nggak bakalan selesai nih masalah. Terus akhirnya tuh saya tanya, kamu di desa Goib itu, kamu melihat nggak ada satu harimau putih? Terus saya bilang, iya mbak, enten ada mbak. Ada mbak. Ya wes, kan saya tahu lah berarti itu siapa itu, kan yang sapu jagat yang membuat dia. Terus saya bilang, kula nuwun, saya di situ minta. Oke teman-teman. Iya. Pergi dulu ya. Saya minta untuk Mas Hendy ini, untuk Mas Hendy, saya mohon maaf, saya pengen meditasi dulu, biarkan saya sama dia yang di tenda yang lahir keluar dulu, saya bilang gitu.
Lalu satu meditasi teman-teman, saya meditasi. Saya minta perantara yang lalu ini untuk membawa saya ke desa itu, ke desa goib itu. Oleh yang lalu saya dibawa, terus saya dipertemukan dengan yang sapu jagat itu. Yang sapu jagat itu bilang, saya mohonkan maaf teman saya, dan saya bilang bahwasanya nyuwun pangapunten, bocah niku keladuk, saya bilang gitu, keladuk. Saya mohon untuk dimaafkan karena dia mungkin hanya ingin tahu yang berlebihan. Yang itu bilang begini, manusia, cara bahasa Indonesia ini begini teman-teman, manusia itu udah ada tempatnya masing-masing dan kita juga ada tempatnya masing-masing. Jangan saling mengganggu tempat masing-masing itu. Saya bilang sendeko dawe yang terus gawa Bali, nggih sendeko dawe binyang dalam beto mantuk. Terus nyuwun pangayoman, minta tolong dilindungi dulu yang sampai malam ini agar dia tidak kenapa-napa karena saya bertanggung jawab atas jiwa dan raganya. Terus setelah itu ini teman-teman, yang lawan itu bilang ayo Bali, ngajak saya kembali. Saya lihat bocah itu sudah pucat teman-teman, saya sudah pucat. Yang nyuwun pengayoman yang saya bilang itu, minta pengayoman yang agar anak ini tetap selamat sampai besok pagi saya bawa pulang. Akhirnya sama yang itu dipegang bun-bunnya, terus disirap-sirap gitu. Nah, saya pun keluar teman-teman, saya panggil Mas Endi. Terus Mas Endi tanya, lah gimana Dek? Mas Endi ini memang benar-benar dia tadi mainin payung muntomo loh Mas nang gerbang. Jadi yang sapu jagat itu apa jenenge nesu Mas, marah. Oh ya wis lah kalau gitu. Tapi dijaluk ke ngapura udah mintakan maaf. Sudah Mas. Ya wis nek gitu terus piye bawa pulang sekarang? Enggak Mas, saya sudah insya Allah saya jamin besok pagi aja kita hari ini berdua meronda ya Mas. Terus temennya yang dua ini kan bilang, ya nggak jadi muncak lah Mas, nggak jadi, pokoknya kita sampai sini aja perjalanan. Nek kamu nggak nurut sama kita ya sudah terserah, kata Mas Endi itu begitu. Ya sudah Mas, kita nurut. Akhirnya kita sampai malam gitu teman-teman. Jadi yang rencana kita mau ngambil 2 hari 1 malam itu nggak jadi. Ya akhirnya kita sampai di situ sore, maghrib, malam, paginya kita pulang lagi teman-teman. Sebenarnya sangat disayangkan, karena apa? Karena perjalanan ke Gunung Merapi ini sangat berat dan penuh dengan rintangan. Medannya itu tidak seperti Lawu ataupun gunung yang lain. Jadi Merapi ini adalah salah satu tempat yang memang benar-benar di luar prediksi. Kadang kabut itu tiba-tiba datang langsung gitu, langsung nutupin itu loh. Makanya ya wallahu alam, Allah tetap melindungi kita sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa pulang lagi. Dan sampai akhirnya teman saya ini yang mainan payung munto ini sampai sekarang pun dia sudah tidak berani lagi ke gunung teman-teman. Jadi begitulah ceritanya. Ya kurang lebihnya saya gimana teman-teman, nggak bisa
gimana sih cara ngomongnya tuh saya tuh nggak bisa jadi hanya seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mohon dukungannya dan mohon saran kritiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.